Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tugas analisis strategi development model dari studi kasus JPXA Integra Mandiri. Ya, terdapat perkenalan singkat dari JPXA Integra Mandiri. Jadi JP ini merupakan sebuah perusahaan sebagai penyedia bisnis dan solusi IT bagi seluruh bisnis di Indonesia yang bisa disebut Sobat House. Strategi bisnis utama dari JPXA Integra yang pertama ada solution oriented strategi atau strategi berbasis solusi, yang mana JPXA Integra ini tidak hanya menyediakan produk digital akan tetapi juga berfokus pada pemberian solusi bisnis dan hasil yang nyata kepada klien. Kemudian yang kedua ada service differentiation strategi atau strategi diferensiasi layanan, yang mana perusahaan menonjolkan keunggulan kompetitif melalui kualitas layanan, pengalaman tim, dan dukungan profesional. Kemudian selanjutnya ada broad service strategi atau strategi cakupan yang luas. Desain Integra juga menawarkan berbagai layanan mulai dari pembuatan aplikasi custom, aplikasi mobile, keamanan data, website, dan lain-lain. Nah, hal ini adalah bukti bahwa Desain Integra memiliki cakupan yang luas. Kemudian selanjutnya ada flexible partnership strategi atau strategi kerjasama yang fleksibel. Jadi perusahaan menyediakan beberapa model kerjasama yaitu project based, time based, hybrid, dan kolaborasi. Nah, variasi model ini menunjukkan bahwa Desain Integra menerapkan strategi yang fleksibel. Kemudian selanjutnya ada horizontal market strategi atau strategi pasar horizontal. Jadi perusahaan tidak membatasi target pasar pada industri tertentu, melainkan menargetkan kepada seluruh bisnis yang membutuhkan solusi digital. Kemudian yang terakhir ada growth strategi atau strategi pertumbuhan. Desain Integra ini menunjukkan arah pertumbuhan bisnis melalui pengembangan layanan teknologi terbaru, penawaran sistem otomasi dan analisis data, serta model kerjasama kolaborasi yang memungkinkan perusahaan memperoleh keuntungan bersama atau saham dari klien. Nah, strategi ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya mencapai proyek jangka pendek, tetapi juga membangun hubungan bisnis jangka panjang yang berpotensi meningkatkan skala usaha dan stabilitas pendapatan. Ada peran teknologi dari CV Hexa Integra Mandiri sendiri, di mana CV ini karena memang software house, maka teknologi sangat penting sebagai sarana produksi utama, karena memang teknologi digunakan sebagai pendukung dari pengembangan aplikasi serta layanan lainnya. Kemudian yang kedua ada sebagai infrastruktur operasional, di mana teknologi juga mendukung aktivitas internal perusahaan seperti manajemen proyeknya, kolaborasi, serta dokumen dan pengujian sistem dari pembuatan aplikasi atau web itu sendiri. Dan yang ketiga, sebagai pendukung model kerjasama. Teknologi di sini digunakan untuk membantu pelaksanaan berbagai model kerjasama seperti yang telah kita research. CVHSA Integra Mandiri memiliki tiga model kerjasama, yaitu Project Based, Time Based, dan Hybrid. Kemudian yang keempat ada sebagai penjamin kualitas dan distribusi layanan. Teknologi digunakan dalam proses testing, debugging, dan keamanan, serta deployment dan juga hosting untuk pengembangan dari web dan pengembangan aplikasi dari custom solution untuk kliennya itu sendiri. Dan yang terakhir ada sebagai pendukung inovasi dan adaptasi untuk pengembangan perusahaan nantinya agar selalu up to date dan tidak tertinggal oleh teknologi ke depannya. Nah, di sini ada keselarasan strategi TI dengan strategi bisnisnya, di mana terdapat tiga matriks, dan yang pertama yaitu ada matriks business driver to business initiative, di mana di sini dijelaskan terdapat 4 inisiatif dan 5 faktornya. Dan di dalam matriks tersebut terdapat tanda centang dan juga strip, di mana tanda centang tersebut dideskripsikan atau diartikan sebagai bahwa driver sendiri itu berhubungan atau bergantungan dengan inisiatif bisnisnya, yaitu seperti custom solution, ekspansi, peningkatan kualitas, serta penerapan SDM teknologinya. Di mana dari hasil keseluruhan matriknya menghasilkan keselarasan atau persentase sebesar 60% diperoleh dari 12 centang dari 20 hubungan. Business Initiative to IT Requirements Matrix. Matriks ini menganalisis apakah strategi bisnis telah didukung oleh kebutuhan TI yang jelas. Pada matriks ini terdapat 4 strategi bisnis dan 5 kebutuhan TI, sehingga total kemungkinan relasi adalah sebanyak 20. Dari hasil pemetaan ditemukan 16 hubungan yang relevan, sehingga tingkat keselarasan mencapai 80%. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar strategi bisnis telah didukung oleh kebutuhan TI yang sesuai, sehingga dapat dikatakan tingkat keselarasan berada pada kategori tinggi. Inisiatif seperti custom solution dan ekspansi bisnis ke digital memiliki dukungan TI yang paling lengkap karena membutuhkan arsitektur modular, cloud infrastruktur, system quality assurance, hingga project management tools. Sementara teknologi drivers to IT requirements matrix. Matrix ini menganalisis apakah tren teknologi sudah diterapkan ke dalam sistem yang digunakan oleh perusahaan. Pada matriks ini terdapat 5 teknologi drivers dan 5 IT requirements, sehingga terdapat 25 kemungkinan relasi. Dari hasil analisis ditemukan bahwa 21 hubungan yang relevan, sehingga tingkat keselarasan mencapai 84%. Persentase ini menunjukkan bahwa sebagian besar perkembangan teknologi seperti cloud computing, development and operations, cyber security, remote collaboration, dan agile development telah diintegrasikan ke dalam kebutuhan sistem perusahaan. Dengan selanjutnya, ada analisis strategi yang ingin ke laporan yang telah Gelombang kerjakan. Akan menjelaskan mengenai analisis strategi dynamic model menurut Indonesia dan pengalaman. Pada poin satu adalah analisis domain strategi bisnis dengan SAM. Jadi kita menganalisisnya dan membuatnya menjadi tabel yang mana menemukan domain ruang lingkup bisnis dan memiliki 4 skop, yakni line of business, market atau pasar, produk dan layanan, dan pelanggan. Dan untuk line of business, perusahaan ini beroperasi pada sektor jasa, teknologi informasi, dan fokus utama pengembangan solusi digital yang terintegrasi. Kemudian
market pasar. Jadi segmentasi pasar bersifat luas dan fleksibel dan menargetkan kepada UMKM yang membutuhkan transformasi digital. Kemudian saja ada produk dan layanan. Jadi untuk eh, pada produk dan layanan pada Asia Integra ini menunjukkan pendekatan end-to-end solution provider. Ya ini maksudnya, jadi klien itu mendapatkan layanan mulai awal hingga akhir project. Jadi klien tidak perlu mencari vendor lain di tengah atau di akhir project. Kemudian untuk pelanggannya sendiri, targetnya merupakan entitas bisnis yang membutuhkan sistem custom atau yang membutuhkan solusi digital lainnya. Kemudian ada yang tabel kedua, yakni kompetensi yang membedakan. Yang pertama ada core competencies, yakni keunggulan utama terletak pada kemampuan mengembangkan sistem yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik klien. Kemudian yang saja ada keunggulan operasional, yakni model kerja yang variatif seperti project time based, hybrid, dan kolaborasi. Kemudian ada keunggulan layanan, yakni menyediakan konsultasi atau dukungan berkelanjutan bagi klien. Jadi disesuaikan dengan eh, kebutuhan dari klien tersebut. Kemudian ada positioning kompetitif, yakni perusahaan memposisikan diri sebagai mitra strategis digitalisasi bisnis. Jadi bukan hanya sekedar penyedia jasa teknis. Kemudian ada pun tabel yang ketiga, yakni tata kelola bisnis, memiliki skop model kerjasama, yakni variasi skema kerjasama menentukan fleksibilitas strategi bisnis dan kemampuan adaptasi terhadap kompleksitas kebutuhan proyek klien. Kemudian ada pun manajemen operasional, yakni penekanan pada transparansi biaya, timeline, dan target output. Kemudian yang terakhir ada pengelolaan klien, yakni pendekatan konsultatif sebelum implementasi menunjukkan adanya proses analisis kebutuhan sebagai dasar pengambilan kebutuhan dan pengembangan solusi. Ini. Nah, jadi untuk selanjutnya terdapat poin 2 dari 2 analisis infrastruktur perusahaan dan berbagai prosesnya. Jadi di sini terdapat poin-poin infrastruktur perusahaan dan berbagai prosesnya antara lain infrastruktur administratif. Jadi di Chief Executive Program Mandiri ini memiliki posisi tertinggi yaitu direktur utama yaitu Pak Rifki dan di bawahnya terdapat direktur Agus Jumadi serta komanditer yaitu Lali. Struktur organisasi ini terbagi dalam beberapa divisi utama yaitu desain, tech, marketing, operation, project, grafik, 3D, dan web development atau UI. Setelah itu di poin proses bisnis CV Design Integra Mandiri ini bergerak dalam bidang kreatif dan teknologi yang meliputi layanan desain grafis, UI UX, pengembangan web, 3D design, serta dukungan teknik. Alur kerja prosesnya biasa dimulai dari perencanaan, pembuatan konsep, pengembangan teknis, dan pemasaran. Dan untuk poin keahlian, kompetensi yang dimiliki oleh CV Design Integra Mandiri ini mencakup pada bidang desain grafis, UI design, web development, 3D design, dan manajemen proyek. Ada analisis domain strategi dengan strategic alignment-nya, di mana terdiri dari tiga poin, yaitu yang pertama, untuk ruang lingkup teknologi skopnya, di sini mengembangkan solusi sistem informasi berbasis mobile, desktop, maupun web, di mana sesuai dengan kebutuhan kliennya. Di mana untuk pengembangannya sendiri menggunakan beberapa tools, yaitu MySQL, Progress SQL, serta Cloud AWS untuk layanannya, serta untuk desainnya sendiri menggunakan Figma. Dan untuk tata kelola atau IT governance-nya sendiri, di sini terdiri dari 5 struktur organisasi atau divisinya, yaitu ada divisi desain, tech, marketing, operation, dan project, di mana masing-masing saling berhubungan atau kolaborasi dan koordinasi satu sama lain. Dan untuk modelnya itu sama, yaitu project based, time based, maupun hybrid. Disesuaikan dengan kebutuhan klien itu sendiri. Kemudian untuk yang terakhir ada sistem kompetensi atau kompetensi sistemnya ini menggunakan sumber daya yang dilakukan yaitu menggunakan teknologi seperti JavaScript, Java Golang, dan untuk SDM-nya di sini harus memiliki kemampuan full stack web development serta pengembangan aplikasi mobilnya dan juga serta perancangan dari UI UX, dan tugasnya sendiri dibagi sesuai dengan divisi yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya yaitu poin 2 dari 4, analisis domain infrastruktur TI dan berbagai proses dengan SAP. Di sini terdapat 3 aspek utama, yaitu infrastruktur TI, infrastruktur administratif, proses, dan keahlian atau skill. Untuk infrastruktur sendiri, perusahaan telah memiliki infrastruktur TI yang modern dan scalable seperti penggunaan cloud berbasis AWS, containerization dengan Docker, serta berbagai teknologi web dan mobile. Sistem kolaborasi dan version control juga sudah terstruktur. Ini menunjukkan kesiapan teknis yang kuat dalam mendukung pengembangan sistem. Yang kedua yaitu proses. Proses pengembangan dilakukan secara terstruktur mulai dari analisis kebutuhan hingga maintenance. Pengelolaan proyek dilakukan lintas divisi dengan pengawasan kualitas dan timeline, serta modal kerja yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan proyek. Yang terakhir yaitu skill atau keahlian. Dari sisi keahlian, tim memiliki kompetensi dalam web dan mobile development, database, serta cloud implementation. Pengalaman menangani klien industri dan pemerintahan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola proyek yang kompleks. Berdasarkan analisis infrastruktur proses dan skill, dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki kesiapan teknis dan operasional yang memadai dalam mendukung strategi bisnis dan implementasi sistem berbasis teknologi. Kami adalah Hexa Integra ini sudah menunjukkan kesalahan yang baik, terbukti dari strategi bisnis dan strategi TI yang saling mendukung dan saling bergantung. Oke, sekian terima kasih dari 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.